bahwa boleh kampanye silahkan, tetapi itu tanpa kerumunan. Hmm. Artinya apa? Silahkan dilakukan dengan secara daring, ya kan, melalui media sosial, melalui pamflet, Hmm. melalui baliho. Hmm. Kita Hmm. fasilitasi mereka itu untuk membuat baliho, memasang mencetak baliho. Hmm. Kita fasilitasi mereka untuk membuat poster. Hmm. Ya, kita buatkan mereka. Kita biayai Hmm. dengan anggaran KPU, ya kan. Kita biayai mereka untuk membuat iklan di media-media cetak, media elektronik, ya. Bahkan mereka juga kita persilahkan untuk memasang iklan di media-media daring atau media online. Jadi ada saluran-saluran metode kampanye lain yang itu justru sangat relevan di tengah kondisi COVID ini. Jadi tidak lagi mengandalkan pada dukungan massa secara fisik, tapi melalui komunikasi virtual. Ya, komunikasi virtual itu Mbak yang sekarang ditekankan. Tadi seperti Pak Sit mengatakan kalau KPU kan memfasilitasi seperti mungkin baliho dan lain sebagainya. Tapi kalau misalkan dari paslon sendiri mungkin ingin menambah kan boleh kan ya Pak? Atau memang harus seluruh APK-nya dari KPU atau bagaimana Pak? Iya, jadi begini, KPU itu akan memfasilitasi alat peraga kampanye seperti spanduk, baliho, ya, dengan jumlah tertentu. Nah, tetapi selain itu, para calon juga diberi kesempatan untuk menambah. Ya, tetapi kita batasi jumlahnya paling banyak maksimal 200% dari jumlah yang difasilitasi KPU. KPU misalkan memfasilitasi baliho tiap kabupaten itu 5. Ya, masing-masing calon itu 5. Kemudian spanduk itu 2 untuk setiap desa masing-masing calon. Nah, paslon juga bisa memproduksi sendiri dengan biaya sendiri, ya, dengan batas maksimal 200% dari jumlah yang difasilitasi KPU. Itu untuk APK. Nah, untuk bahan kampanye seperti leaflet, flyer, poster, kita fasilitasi juga mereka. Sejumlah paling banyak sejumlah KK yang ada di kabupaten itu. Tetapi ini juga disesuaikan dengan kemampuan keuangan KPU. Nah, selain kita fasilitasi, mereka juga bisa menambah sendiri untuk membuat stiker, pamflet dan sebagainya itu dengan jumlah batas maksimal 100% dari jumlah KK yang ada gitu dan difasilitasi oleh KPU. Jadi banyak saluran-saluran lain yang bisa dipakai, metode-metode lain yang bisa dipakai oleh pasangan calon untuk kampanye di era COVID ini. Jadi tidak harus mereka menggelar rapat umum, tidak harus mereka menggelar dangdutan, ya, pentas kesenian, ya, aksi sosial, bazar dan sebagainya, tetapi semuanya dilakukan dengan bentuk virtual. Nah, dan sekarang kita tahu masyarakat kita itu kan semakin digital, ya. Jadi masyarakat semua itu siapa yang tidak megang HP. Nah, ini menjadi momentum yang sangat strategis saya kira bagi calon untuk kampanye melalui digital sehingga bisa langsung masuk ya di genggaman calon pemilih. Itu saya kira Mbak. Tapi artinya kampanye yang terbuka tuh tidak dilarang tapi tetap harus ada protokol-protokol begitu Pak ya. Artinya ada batasan mungkin bagi paslon yang ingin mengadakan kampanye terbuka, pertemuan terbuka seperti itu. Nah itu bagaimana Pak? Apakah mungkin ada batas jumlahnya misalkan berapa puluh orang dan apakah itu juga mungkin efektif Pak? Apa dirasa mereka bisa mematuhi protokol begitu Pak? Ya. Khusus untuk pertemuan terbatas ya dan tatap muka mereka masih bisa melakukan tetapi dengan protokol COVID yang ketat. Pertama, jumlahnya itu maksimal 50. Ya. Jumlahnya maksimal 50, kemudian yang kedua mereka juga harus menyampaikan surat pemberitahuan kepada kepolisian. Dan yang ketiga, mereka juga harus menerapkan protokol COVID. Artinya apa? Pesertanya, penyelenggaranya di situ harus pakai masker, menyediakan cuci tangan atau hand sanitizer, kemudian ada jaga jarak di situ minimal 1 meter. Dan yang terakhir, pelaksana kampanye itu harus berkoordinasi dulu dengan gugus tugas. Untuk apa? Melihat status wilayahnya. Ya, apakah statusnya ini hijau, kuning, orange, atau merah. Malah merah begitu ya. Nah, ini kan harus koordinasi dulu dengan gugus tugas. Nah, jadi boleh, tetapi sekali lagi itu adalah mereka harus mematuhi protokol itu secara konsisten dan ketat.
gitu. Bagi mereka mungkin yang tidak mematuhi protokol begitu Pak ya, apakah ada sanksi Pak? Mungkin kalau mungkin sanksinya hanya berupa teguran itu kan sepertinya tidak ini oleh tidak digubris begitu Pak ya. Apakah ada sanksi-sanksi yang secara spesifik mengatur terkait dengan pelaksanaan itu tadi Pak, Ya, protokol? untuk kampanye-kampanye yang dilarang tadi ya, karena menimbulkan kerumunan, maka Bawaslu pada saat itu juga harus memberikan rekomendasi ya untuk pembubaran. Rekomendasi untuk membubarkan diri. Nah, kalau 1 jam dari rekomendasi itu tidak mereka membubarkan, maka KPU bersama petugas itu berhak untuk membubarkan acara itu. Jadi ini sudah mulai strict kita ya, mulai tegas. Tentu KPU tidak bisa sendiri karena fungsi pengawasan, fungsi penindakan ini ada di Bawaslu ya, ada di Bawaslu. Sehingga peran Bawaslu nanti sangat menentukan terhadap kedisiplinan peserta pemilu, peserta pemilihan ini dalam menerapkan protokol itu di lapangan. Gitu. Nah, ini kan kalau di masa mungkin kalau pada umumnya yang dulu begitu Pak ya, banyak pelanggaran-pelanggaran mungkin seperti APK yang tidak beraturan dan lain sebagainya. Nah, kalau yang di masa pandemi ini Pak, apakah mungkin juga pelanggaran seperti APK juga masih ditemukan itu Pak? Ya, tentu ketentuan lain soal kampanye di luar soal pandemi tetap berlaku Mbak. Misalkan alat peraga kampanye itu tidak boleh dipasang di tempat-tempat yang dilarang, di tempat ibadah, di fasilitas milik pemerintah, di lembaga pendidikan, ya, di area-area milik publik yang lain. Jadi tetap itu tidak boleh gitu kan. Nah selain itu KPU nanti akan membuat zonasi ya, zonasi untuk alat peraga ini. Lokasi mana saja yang boleh dipasangi alat peraga, ya, lokasi mana saja yang dilarang. Nah jadi itu akan diatur nanti ya, akan dibuat aturan di masing-masing KPU daerah. Sleman misalkan, daerah mana yang boleh, mana yang dilarang. Termasuk juga soal bahan kampanye, soal stiker ya, ditempel di mana saja itu diatur. Ya, ada tempat-tempat yang tidak boleh, misalkan yang paling prinsip itu di tempat ibadah, lembaga pendidikan, kantor pemerintahan, fasilitas kesehatan. Empat tempat ini adalah tempat publik ya, yang semua orang berhak untuk bebas dari kampanye. Nah, karena itu dilarang untuk memasang alat peraga dan bahan kampanye di situ.